Selamat malam atau selamat gini hari gitu ya, terserah sih ya mau nontonnya hari pagi kayak gitu, malam siang para koruptor. Sebenarnya korupsi itu adalah kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati. Ancaman bisa ya? Bisa. Yang saya tahu terakhir narkoba. Narkoba bisa. Juga narkoba itu jenis-jenis tertentu ya, kayak di Indonesia kokain. disahkan. Ada masih mati korupsi. Masih karena itu nanti dia tergolong yang kejahatan yang mengakibatkan mengancam kedaulatan negara segala macam itu. Sejauh saya tahu, nanti kita tanya AI coba ya sambil ya, bahwa ada. Tapi ini pertanyaan saya, kan sempat ada kejadian korupsi 271 triliun. 900 ya. Triliun. Miliar apa triliun? Triliun ya. Pertamina itu kan 271 yang paling gede. Ya. Itu Timah. Triliun loh itu. Kalau Pertamina itu diusut itu 900 triliun. Timah itu hampir 1000. Tapi itu apa? Pertamina. Kalau Timah itu 271. Tapi itu juga penghitungannya sendiri simpang siur sih gitu. Sampai ketemu angka 271. But I mean, kata-kata bisa terjadi hukuman mati itu di angka berapa? Nah, itu tidak ditentukan. 271 triliun. Tidak ada yang dijerat juga, nggak ada, boro-boro dijatuhi. Jaksanya aja nuntut nggak sampai segitu gitu. Nah, itu kan makanya saya bilang itu, kalau di posisi saya kemarin itu kan saya menentang karena ya sebenarnya paling dasar tentang HAM. Karena saya terlanjur belajar tentang HAM gitu. Jadi radikali saya akan memandang memang tidak bisa sih mengambil nyawa seseorang bahkan dengan alasan penegakan hukum. Nomor 1, nomor 2 ya itu tadi itu kan, bagaimana hukum itu bisa dimainkan sehingga tidak mengenai orang yang seharusnya ya tadi ya angka udah segitu fantastis. Ya, itu fantastis banget. Mau angka berapa baru bisa? Jangan kan dijatuhkan hukuman mati, dituntut sama jaksa kan yang nuntut kan, yang nyodorin, yuk bersalah ini saya nuntut hukuman ini. Itu aja nggak ada itu sampai sekarang sejauh yang saya tahu. Ya tapi sepengetahuan gua ya, kalau misalnya di negara kita yang demokrasi atau liberal gitu ya, contoh kayak di Amerika liberal, Amerika juga memberlakukan hukuman mati, tapi negara bagian tertentu untuk untuk kejahatan yang sifatnya direct ya, dalam arti kejahatan kekerasan misalnya, atau pembunuhan atau terorisme pasti. Tapi kalau misalnya korupsi nih ya, sejauh ini sih gue belum pernah dengar di Amerika ada dihukum mati karena korupsi ya gitu ya. Mungkin gue salah ya korupsi kalau salah. Cuma setahu gue jarang sekali. Korupsi mati ya dicungkok sih. Kalau negara-negara komunis lebih berjalan. Lebih hukuman mati dalam konteks korupsi ya. Korupsi ya, tindakan tipikor itu. Karena kan mereka menganut asas sosialis yang untuk kerakyatan. Jadi kalau korupsi ya menyengsarakan rakyat, udah pasti hukuman matinya berjalan. Tapi kalau di Amerika kadang-kadang yang negara liberal gitu, korupsi ini itu masuk ke kategori yang kejahatan bisnis atau perdata mungkin yang perdata kan apa pidana sih, pidana. Korupsi pidana tergantung konteksnya bro. Karena kan itu kan pencurian ya. Tapi intinya kalau di masalah-masalah korupsi, kalau di Amerika segala macam, selama lawyer lu jago, nah itu dia, dan bagus dan hebat, itu dia bisa hindarin rata-rata. Iya. Tapi kalau sifatnya yang direct, yang udah ada bukti langsung kayak pembunuhan atau apa gitu, yang ada CCTV yang tidak bisa mengelak punya, dia berlaku pasti itu. Ya. Nah tapi kalau di komunis, di negara-negara China apa segala macam, ya lu korupsi ketahuan terbukti nggak ada CCTV pun, lu tetap jalan itu hukuman tuh. Nah kalau di Indonesia menarik ya. Karena aku sambil ini ya cari di AI ya. Karena kita ini sebetulnya walaupun demokrasi sebetulnya mirip-mirip kayak di Amerika. Ya, memang iya. Sana gitu. Saya setuju itu. Ya. Selama lawyer lo jago, selama lawyer lo hebat, mungkin bisa menangkis semua tuduhan jaksa, apalagi bisa disortir sana sini. Hukuman mati cuma wacana sih ya kayaknya ya. Ya. Jadi memang kayak gitu. Ya kalau nah itu yang tadi saya bilang itu tentang kemungkinan untuk mengelak gitu ya, meloloskan diri dari hukuman mati sendiri, itu juga ya yang memang terjadi sih kalau di negara-negara yang seperti Amerika, Indonesia itu kan nanti kalau udah kayak gitu udah nggak baru ngomongin HAM kalau masa itu. Tapi kalau ngadepin yang
memang negara-negara barat ya terutama ya, memang agak-agak melihat cukup enteng gitu kalau itu. Tapi kalau udah yang lihat yang pembunuhan berantai gitu kan ya, tentang apa, itu baru orang-orang barat itu ini banget gitu. Tapi kalau korupsi itu karena memang korupsi itu perlu dibengongin dulu sih untuk sampai ke kesimpulan bahwa itu tuh kejahatan besar gitu. Itu tuh harus bengong dulu memang, apa, karena kita harus melihat itu nanti konsekuensinya gitu. Konsekuensinya itu nanti panjang. Apalagi di Indonesia ya. Iya, karena itu yang terdakwa aja, misalnya lu ketangkep korupsi aja, lu bisa puter balik, malah yang nangkep lu yang dihukum. iya, makanya itu. Yang ngelaporin yang bisa dihukum. Iya. Ya kan? Jadi kayak kriminalisasinya tuh main juga kalau di sini gitu. Betul. Untuk kita menjelaskan lagi ya, kan sebenarnya korupsi itu kan penjelasan dari kata itu sendiri sebenarnya yang disebut penyalahgunaan wewenang untuk dari wewenang atau kepercayaan yang misalkan tugas seharusnya jadi A, tapi untuk kepentingan pribadi dia malah melakukannya B gitu kan. Jadi korupsi ini kan sebenarnya banyak macam nih. Pendidik bisa aja korupsi menjadi korupsi dalam pendidikan, korupsi dalam mental, korupsi dalam pola pikir, korupsi dalam yang paling umum keuangan, ya kan. Jadi korupsi ini cukup luas, dan kalau saya lihat berdasarkan apa yang terjadi saat ini, sifat korupsi selain dana, korupsi mental dan budaya ini juga sangat besar loh. Ya, betul. Itu dia sebenarnya ya. Nah, yang tadi itu kalau ketika kita itu bengong artinya berpikir jauh gitu ya. Memang arahnya ke situ, ke kalau merembetnya itu nanti ke korupsi kebudayaan itu, budaya korupsi itu. Jadi mentalitas. Jadi kalau di waktu Romo Magnis itu ulang tahun ke berapa ya? Ke berapa puluh gitu, dia dihadiahi buku sama murid-muridnya, itu dikasih rangkaian beberapa orang nulis artikel tentang korupsi, diberi judul korupsi kemanusiaan. Jadi korupsi itu gak bisa hanya pandangan kita tentang korupsi itu nggak akan memadai kalau kita hanya melihat korupsinya itu pada titik itu. Jadi misalnya nyuri 200 triliun tadi, kita hanya akan melihat itu sebagai kasus pencurian, yang mana pencurian itu seolah-olah ya udahlah, mencuri dari kecil juga kita pernah nyuri jambu, nyuri uang orang tua gitu. Jadi kalau hanya dilihat seperti itu, memang korupsi jadi kehilangan kengeriannya gitu. Tapi kalau dilihat kepada aspek budaya, itu tuh yang jadi repot gitu. Karena kalau saya memandang itu sebagai kejahatan besar, karena dia itu nanti jadi kebiasaan gitu kan. Kalau orang terbiasa jujur kayak orang-orang Jepang itu ya, yang kalau nemu barang dia nggak akan ambil. Kalau boro-boro mau korupsi gitu, ketemu barang aja dia uang gitu, ngegeletak dimanapun dia nggak akan ambil. Tapi kalau kita itu kan, bahkan kita itu punya persepsi bagaimana peradaban kita tuh jauh lebih rendah daripada orang Jepang, ketika orang-orang kita itu punya prinsip bahwa korupsi itu lumrah. Semua orang pasti korupsi kalau ada kesempatan. Saya itu, kalau ada orang yang setuju korupsi, akan nunjuk hidung saya gini, lu itu nggak mau korupsi itu gara-gara lu nggak punya kesempatan. Coba kalau lu punya kesempatan, pasti lu korupsi juga gitu. Saya beberapa kali diledekin gitu ya, secara entah dia serius tapi mostly sambil bercanda gitu. Dan saya bengong gitu ya, karena saya juga terus terang nggak bisa menolak, nggak bisa, dan memang nggak perlu juga ketika saya bilang enggak, gue kalau jadi pejabat gue nggak akan korupsi. Ya nomor satu, saya nggak bisa buktiin itu, saya nggak pernah jadi pejabat gitu. Nomor dua, saya juga sadar bahwa menarik sih untuk saya biasa hidup sederhana, tiba-tiba saya punya kekuasaan, jabatan, saya ditawari duit 2 koper gitu isinya dolar semua gitu. Pak, tolong jangan dikasusin lah saya, misalnya saya seorang hakim atau saya penegak hukum, udahlah tolong lepasin aja anak saya itu saya
nggak cukup pede untuk bilang saya nggak akan korupsi gitu. Tapi saya akan bilang bahwa jadi gini, mungkin nggak saya tergoda, mungkin, tapi kemungkinan saya tergoda itu tidak membuat saya itu setuju tindakan itu gitu. Karena ya kalau semua orang seperti itu kan mengerikan ya. Kalau satu negara punya mindset ya kita itu pasti korupsi. Karena saya nggak setujunya tuh kenapa negara-negara maju bisa gitu, negara-negara beradab kok bisa enggak gitu, seperti negara-negara Jepang dalam hal ini mereka mentalitasnya malu sekali gitu ya. Ada lah kalau 1-2, tapi secara umum mereka secara sosio gitu, yang tadi kita bilang dari rakyat paling rendah, dari paling bawah, dia nggak akan ngambil barang yang bahkan di tempat publik terjatuh gitu, dia bukan punya saya, dia nggak akan ambil. Kalau di tempat kita kan WhatsApp gitu kan. Itu sih yang apanya, yang menurut saya berat itu adalah tentang aspek dia merusak budaya itu sih, merusak mentalitas itu. Sekarang kan terjadinya pembentukan grup ya, grup atau suatu kelompok yang dimana mereka sama-sama yang dipikirkan adalah gimana caranya untuk bisa mendapatkan dana ini. Jadi begitu ada orang yang nggak sesuai dengan pola pikir mereka, justru mereka akan ditentang, dikucilkan, dicari kesalahannya. Itu menjadi penyakit yang sangat parah sekali untuk kemajuan negara. Iya, pasti. Karena orang-orang yang kita sebut korupsi ini bukan orang-orang yang misalkan gajinya 3 juta terus istrinya sakit terus dia terpaksa korupsi untuk bayar rumah sakit istrinya, bukan. Itu yang kalau yang tadi itu yang disebut korupsi by need itu. Ya by need. Ini kebanyakan ini by greed. Kebanyakan by greed. Udah berlebih. Ya. Itu kan 271 triliun itu kan bukan sehari. Iya. Bukan satu kali shoot langsung 2 juta, tapi itu korupsi menumpuk sekian. Ya. Dihitung-hitung. Melibatkan banyak orang kan. Of course, yes. Dan satu lagi juga kalau menurut gua ya, memang sistem politik di kita ini kan money politiknya macam banget. Iya, betul. Jadi dalam arti kayak misalnya, ya bukan rahasia umum lah kalau misalnya lu mau maju jadi pejabat lu harus keluar segini banyak biaya politik mungkin, gitu. Karena mungkin partai juga udah keluarinnya banyak gitu kan, dia tuh masuk dan lu harus spend banyak gitu kan. Nah dari situ kan yang terlibat banyak. Iya. Ya kan? Tapi gue percaya satu gini sih ya, gue nggak tahu orang sepakat apa enggak ya. Ini agak sedikit aneh kondisinya. Kalau korupsi udah sama kayak sesuatu hal ya, begitu sudah sampai merajalela banget, ada satu titik di mana itu akan jenuh, kemudian akan balik. Jadi maksudnya gini, kayak contohnya misalnya, katakanlah mohon maaf, bisa 90% lebih kita kasusnya korupsi banyak, which is melibatkan banyak para pejabat. Di mana anak muda sekarang juga pada engap sebetulnya. Engah dia, jengah gitu. Apakah mungkin nanti dengan demikian bahwa sudah semakin ini ya yang anak-anak muda sekarang itu engap, jengah, muak, lalu membuat satu culture baru yang anti korupsi. Apakah itu mungkin? Enggak. Yang terjadi adalah kalau korupsi itu ya mungkin itu terjadi, tapi kemungkinan udah terlambat karena kapal sudah tenggelam. Jadi, ya kan? Menurut saya nggak mungkin. Menurut saya nggak mungkin bisa begitu. Karena gini, karena kan gini, sorry maaf potong. Karena kan sudah semakin banyak nih yang korupsi ya. Sudah semakin hampir 100% sampai semua. Ya, semua terlibat ya, semua level ya sampai ke kita gitu. Dan ini pun gaung-gaung tentang masalah korupsi, hukum mati koruptor, sita aset dan sebagainya, miskin kan segala macam itu udah beritanya udah merakyat banget gitu dong. Maksudnya sampai rakyat lapisan paling bawah juga pernah mendengar statement itu kan gitu segala macam. Apakah di satu titik bahwa ini sudah menjadi titik terendah, kemudian nanti setelah misalkan revolusi terjadi atau apa terjadi gitu, nah anak-anak muda ini udah bikin sesuatu yang itu sesuatu yang mau saya sampaikan tadi. Jadi nggak mungkin akan suatu instansi yang sudah dibuat sedemikian kuat dengan suatu dengan suatu sistem yang memang sudah mengarah ke arah korupsi, normalisasi korupsi, dan memang sudah disesuaikan untuk supaya orang korupsi. Nah, nggak mungkin anak-anak muda yang mereka datang ini bisa kayak sekarang kita mau rubah, tapi dari atasannya sudah ada sistemnya. Itu ibarat kata kita jadi kondektur kereta api, kita mau keluar jalur, tapi nggak ada jalur itu. Mereka
ikut atau keluar. Kalau mereka ikut korup. Kalau mereka nggak ikut, ya lihat sendiri apa yang terjadi dengan orang yang nggak ikut. Dan kalau mereka keluar, ya mereka keluar. Yang mengisi adalah orang-orang yang setuju dengan sikap korupsi ini. Tapi yang disebut jenuh ini kan artinya dengan korupsi kan banyak kapal, ibarat kapal banyak bolongnya. Ya, itu dia. Dengan kondisi kapal banyak bolong, pada akhirnya kapal ini akan tenggelam. Dan akan terjadi yang disebut tadi itu, dengan suatu bentuk revolusi baru bisa terjadi. Ya, dan itu ongkosnya mahal, revolusi Dan itu ongkosnya sangat mahal. Jadi daripada kita nunggu itu, kita berharapnya itu jangan sampai itu terjadi gitu. Betul. Yang mau kita Sorry, yang mana yang jangan sampai terjadi? Revolusi, tenggelam lalu meledaknya revolusi itu. Jadi revolusi kalau makanya saya tadi itu mengajak sekali gitu ya untuk bengong gitu supaya jadi tumbuh kesadaran gitu semua orang. Tapi dia bilang tadi kan nggak mungkin terjadi pembenaran, ya kan? Anti korupsi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak terjadinya revolusi. Kalau kita bilang dari anak-anak muda yang generasi selanjutnya yang mau menggantikan. Ya, Tapi betul, kalau let's say tiba-tiba kita punya satu sosok yang memang benar-benar hebat, entah dari partai A, B atau C, yang tiba-tiba dia ini seperti magnet untuk orang-orang yang let's say benar. Dan dengan kata lain ini mirip seperti revolusi juga nih, seperti revolusi mental nih. Dan tiba-tiba dia menang dan dia bisa dengan sokongan orang di sekelilingnya bertahan untuk menciptakan suatu sistem yang memang lebih progresif, bukan bersifat korupsi. Itu masih bisa terjadi. Agak sulit loh kayaknya. Kenapa? Karena masa jabatan 5 tahun, ya kan? Dan ini sistem korupsi ini udah puluhan tahun, ratusan tahun loh kalau dihitung-hitung sama VOC. It's hard. It's really almost impossible. Iya. Makanya yang walaupun ada Superman datang kayak yang bilang tadi itu, sosok jadi Superman yang percuma. Ya mungkin Superman-nya harus 20 tahun. Percuma. Lagi pula yang aku bilang itu. Nggak mungkin bertahan dong. Nggak mungkin. Superman-nya juga nanti dilengserin gitu. Itu dia, Superman nanti akan dijatuhin juga. Berarti untuk Indonesia dan katanya tidak ada obatnya selain harus revolusi. Ya dong. Ada sih. Kita boleh ambil kesimpulan mungkin sementara ini kayak gitu karena belum ada sosok yang seperti Superman tadi kan. Saya bilang bahkan dengan sosok Superman aja susah. Superman ini akan sangat susah sekali. Yang jadi nanti kalau selalu di diskusi seminar-seminar semacam ini nanti ketemu ujungnya itu agak naif. Ininya solusinya pendidikan. Jadi kalau selalu namanya diskusi pemberantasan penanganan pemberantasan kayak penanganan kayak tentang korupsi ini memang nggak bisa, karena kalau misalnya beberapa kali orang akan membilang tangan kuat kayak Cina memberantas korupsi. Orang-orang dari ilmu humaniora akan melihat itu sebagai mirip kayak obat ini penahan rasa sakit. Tangan kuat, hukum yang tegas itu bukannya salah, tapi kalau itu saja berhenti di situ, karena itu berarti cuma penundaan aja, bukan betul kalau hanya mengenai kesadaran itu kan dibilang susah ya kan. Dan dengan sekarang ini kondisi juga yang sudah menjadi sebuah sistem korupsi itu yang tidak bisa diini lagi. Berarti lu setuju dengan adanya revolusi ya? Enggak. Saya lu setuju dengan yang akan begini terus? Enggak. Perlawanan saya itu perlawanan yang tadi itu. Ini pilihan maksudnya gimana? Lu harus kasih sesuatu yang lebih real gitu loh untuk kondisi kita. Gampangnya gini lah. Saya dulu waktu umur 23-an itu pengen jadi orang kaya. Jadi kan orang korupsi bukan pasti gara-gara pengen kaya kan. Sebenarnya kan jadi itu kan dari kecil kita memang kayak gitu, dari kita diminta untuk lihat TV gitu bahwa hidup sukses itu kayak gini. Punya rumah besar, punya mobil Alphard, ya dulu belum ada mobil Alphard. Pokoknya mobilnya bagus, terus serba itulah gitu. Itu kan jadi sep gitu masuk ke kepala kita pengen kayak gitu. Kalau sukses itu kayak gitu, bahwa itu kan nanti kan kalau misalnya kita orang penganut Kristen itu kan sebenarnya itu berlawanan sekali sama nilai-nilai kekristenan kan. Kayak nilai-nilai kekristenan itu kan tentang hiduplah bersahaja, sederhana gitu kan,
bahkan kalau di biara itu kaum kemiskinan. Nah, saya mau bilang itu, saya dulu ingin kaya gitu, ingin kaya. Nah, ingin kaya itu kan ya nggak salah di situnya gitu. Tapi ketika itu jadi keharusan dan itu ada di kepala semua orang, itu kan jadi repot ya. Kalau semua orang jadi kaya, yang miskin itu siapa gitu. Nah, terus ketika saya pikir-pikir lagi gitu, ya mungkin sih saya bisa gitu, tapi saya harus kayak gini, harus kayak gitu. Kalau kerja kan sekarang itu kan ada jokes gini, nyari duit itu jangankan kok yang halal, yang haram aja susah. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi ketika mimpi orang-orang banyak itu mau kaya, dengan menghadapi kenyataan bahwa gimana kok nyari duit halal, nyari duit haram aja susah. Sehingga kan dari situ kan udah kelihatan bahwa ya demi mempertahankan mimpi untuk kaya tuh ya itu lu akan dihadapkan untuk mengambil sesuatu gitu dari. Nah, ini saya mau ngomong sedikit. Tadi kita sempat ngomong soal pendidikan, ya kan. Dan sekarang kita ngomong soal pendidikan. Menteri Pendidikan kita yang kemarin ini, Ya, saya bilang Nadiem ya. brilliant. Nadiem. Iya toh? Iya, Nadiem brilliant. Dia membuat suatu konsep yang revolusioner, yang sedemikian kreatif dan sedemikian modern, Ya. yang memberi makan jutaan orang. Dan saya bilang, oke, this is good, this is really good. Dan sampai sekarang tuduhan itu dilacak tidak ketemu. Gak menguntungkan dia. Ya, tapi nggak ketemu loh Ya, persisnya. betul. Nggak ketemu persisnya, tapi dia tetap didakwa iya. terus. So, bahkan di dunia pendidikan, orang yang mau merevolusikan pendidikan, Ya itu. sudah terjadi juga hal demikian. So, ini quite a deadlock actually. Iya. Jadi kan Ya, berarti kalau lo bilang deadlock, berarti nggak ada harapan buat kita selain revolusi tadi atau munculnya Superman tadi. Yeah, I think so. Ya. We need a Superman. Oke. Saya nggak mau revolusi, saya lebih baik ada Superman. Ya, tapi Superman ini Superman kan, itu pun actually dia yang merevolusi sih dari tindakan sebelumnya. dulu sempat ada mau Superman tapi nggak jadi kan ya. Jatuh. ya ya kan? disikat ya sama Ya. itu. Terlalu cerewet Superman-nya. Nah, kemudian yang saya balik lagi gitu kan ya ke konteks kita, masalah kita. Kita kalau ngomong lu kasih penjelasan tentang korupsi begini, Ya. kenapa bisa korupsi, kenapa begini segala macam. Nah, sekarang balik lagi ke akar masalah kita. Kita kan bahkan Pak Ahok aja pernah bilang akar dari masalah kita itu cuma satu, korupsi. Ya kan? Jadi kalau tidak ada revolusi atau tidak ada Superman, Indonesia beberapa generasi lagi ke belakang akan deadlock. Gitu. Ya kalau benar-benar nggak ada yang bisa pecahin deadlock ini, Ya. karena kuncinya kelihatan kunci ini semakin kuat di mana-mana. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita watch, lihat apa gitu ya, atau karena gini, lo orang nggak setuju mendukung revolusi kan, Enggak. gitu? Ya. You said you know. Gue juga sebetulnya nggak suka revolusi itu kan, karena kalau revolusi ada macam-macamnya di belakang, Ya. ada kepentingannya. Dan Gini itu lah, mungkin. tapi kan? revolusi itu dalam yang you tawarkan itu revolusi berdarah kan, revolusi gerakan, bukan yang revolusi tentang revolusi kebudayaan Tidak gitu bisa ya. kan selama ini? Itu juga Tidak bisa kan, tidak nggak berjalan bisa, kan? ha. Pendidikan aja you bilang nggak jalan kan, kesehatan juga nggak Iya. jalan, Ya. Karena ya kan, keuangan juga nggak jalan, ya, ya kan, berarti kan mau nggak mau harus revolusi yang seperti itu kan, revolusi keras kan harusnya kan. aku baru nyelesain kemarin itu buku Animal Farm yang aku sempet posting di IG itu jadi mirip dengan kondisi itu. Jadi gimana George Orwell itu dia nggambarin binatang-binatang itu nggak terima sama Tuan Jones, gembalanya. Terus singkat cerita mereka bersepakat gitu ya, tentu imajinasi ya, binatang-binatang itu ngelawan satu orang ini, ngusir Tuan Jones ini dengan cita-cita nanti semua binatang akan equal, nanti nggak ada binatang yang menghisap dari binatang lain. Berhasil. Yang terjadi apa? Nggak, sama sekali. Jadi revolusinya berhasil, tapi situasinya balik lagi. Tetap ada binatang-binatang yang Jadi Mr. John lagi.
Ya mirip-mirip kayak gitu. Jadi cita-cita yang itu tiba-tiba di pelintir sana pelintir sini, tetap akan ada orang yang pihak yang teraniaya, yang kelas pekerja yang ya tentu saja kuda gitu-gitu ya. Sedangkan yang babi-babi yang otaknya agak-agak moncer daripada binatang lainnya langsung jadi elit gitu, langsung pokoknya yang enak-enak semua setor ke saya gitu. Kalian sampai muntah darah itu kerjanya, bangun kincir angin itu katanya buat itu. Jadi revolusi itu karena motivasinya sendiri bukan keadilan. Lebih kalau sama kayak hukuman mati, makanya saya tolak. Jadi lebih mirip kayak balas dendam. Jadi sudah ditawarkan si Orwell itu kayak gitu. Sedangkan kalau motivasinya itu adalah ya memang akan kebentur sama cerita Animal Farm itu. Mindset kita itu adalah untuk iya gagasan tentang HAM itu sih lagi-lagi sih bahwa bertolak bahwa manusia itu harus dihargai martabatnya. Harus. Tapi itu kan teori. Maksudnya harus begini. Pencetus HAM sendiri juga dari mana? Amerika. Iya dari mereka yang paling menghancurkan HAM orang juga. Gitu. Ya. Sorry, gue jadi gak semangat nih kalau bahas korupsi. Lo gak kecewa. Ya, maksud gue begini. Untuk Indonesia yang sudah kanker korupsinya, apa yang harus dilakukan? Tumor udah nggak bisa diangkat nih, berarti kan harus mati ya? Apa negaranya? Ya gue nggak tahu, kalau orang kanker kan kalau udah nggak bisa disebut gimana? Iya. Ya kan? Ya kasarnya kalau suatu perusahaan nanti sahamnya turun nanti diakuisisi sama uang dari tempat lain kan? Nah iya, makanya kan kalau gue bilang kan Jadi ketika apa yang bisa menyelamatkan kita? kesadaran. Ya, kesadaran is teori. Enggak, kesadaran itu. Tapi berhasil nggak? Hah? Kalau Kesadaran orang di sini. kesadarannya aja nggak datang kok gitu. Itu dia. Jadi kalau Perlu langkah lebih konkret lah. I think rasio dari orang yang memiliki kesadaran yang sifatnya nasionalisme ini terlalu kebanting sama orang yang nggak punya kesadaran. Itu dia. Ini. Jadi jumlah kejomplangan dan mungkin mungkin yang punya kesadaran adalah let's say X% cukup banyak. Tapi dia akan menghadapi dengan X% yang memiliki kekuatan. Betul. Dan mereka sadar bahwa mereka menciptakan suatu sistem di mana yang the top stay on top, yang di bottom stay at the bottom, and mereka bisa feast. Pertanyaannya berikutnya adalah, kalau lu bilang tentang kesadaran, gimana caranya supaya yang punya kekuatan tadi mempunyai kesadaran seperti itu dengan kondisi yang sampai sekarang? caranya. Superman. Tadi itu. Superman. Ya orang itu dididik itu. Oh gini lah. Iya, maksud gue konkretnya, bukan based Konkret on, nih. ya konkret, bukan based on books or teori, tapi konkretnya untuk masalah keadaan kita negara ini seperti ini nih. Pernah denger YouTube-nya Dr. Yu Hasan nggak? Tentang dia nyeritain bagaimana orang Jepang itu jadi orang Jepang dan Indonesia jadi orang Indonesia. Oke. Caranya orang Indonesia jadi orang Indonesia adalah ya kita udah tahu lah sama-sama ya, kita dididik untuk bersaing, sikut kanan sikut kiri, oke, gitu. Sehingga dari kecil kan kayak gitu, dari sekolahan kan kita disaing untuk duduk tertib gitu, nggak mempertanyakan hal yang, nggak mengkritisi hal-hal yang perlu dikritisi, kan kita dididik begitu ya oleh sistem pendidikan kita. Itu saya nggak cerita banyak tentang Indonesia karena kita udah ngalami. Yang dilakukan oleh orang Jepang adalah latihan gimana kalau anak dari TK itu nggak nyentuh barang orang lain. Oke, berarti maksud lu, yang perlu dibenahin yang mana? Pendidikan moral dari kecil. Nah, Oke. untuk dilatih untuk nggak ngambil barang orang lain. Nanti anak-anak itu akan sering kali diajak ke tempat umum, terus sengaja ditaruh HP kayak atau uang atau dompet. Apa itu? Nanti anak kecilnya itu dompet. Gimana kalau kira-kira rasanya apa yang pemilik dompet itunya? Pasti bingung. Terus gimana? Kita kembaliin aja atau kita cari. Tadi diajak. Kira-kira orang yang jatuh dompet itu akan apa? Tapi seperti itu kan pencetusan untuk solusi itu kan berarti Yumin harus masuk ke Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan, iya. dan kebudayaan. Dan sekarang itu pun sudah di deadlock kan. Dan itu pun juga kan terbetul sama masa jabatan.
Iya. 5 tahun. Iya. Gitu. Kalau presiden ganti, menterinya juga ganti. Dan kurikulumnya juga ganti. Nah iya. Jadi Jadi konkret solusi itu tidak ada. Lu bayangin dalam waktu 5 tahun seorang Superman ini harus melakukan sesuatu yang sangat super Berarti benar-benar Superman. dan dengan maksimum 10 tahun. Nah, Kalau nggak mau revolusi, baru benar-benar Superman. Tapi sebenarnya revolusi pun butuh Superman-nya juga loh. tapi gini Revolusi tanpa Superman nggak ada gunanya loh. tapi gini guys, kita tuh juga nggak usah terlalu berharap sama si 5 tahun itu, karena kan kita tahu orang di atas itu tuh juga nggak ini anggapan lah ya, asumsi kita tuh nggak bisa percaya sama mereka gitu. Yang bisa kita percaya itu adalah kita sendiri gitu. Makanya kita itu harus nularin kesadaran itu gitu, bahwa ini nih ada yang nggak beres nih dengan keberadaan kita itu, cara kita berada itu ada yang nggak beres gitu. Gue bicara sama lu nanti bicara sama siapa, sampai jadi satu tindakan. Ada nggak sih negara jujur? Ada. Yuk kita tiru yuk cara edukasinya yuk gitu. Ya di Jepang itu yang Sorry. dibilang. Maksud lu kesadaran itu yang lu bilang lu harus ditularkan, ya. Oke, itu mungkin konkret, tapi menurutnya apakah bisa berhasil di Indonesia Ya dengan kondisi sekarang? Sulit. Aku akan bilang sulit. Mungkin, tapi sulit. Ya, I mean sekarang gini aja. Like dalam kehidupan kita sehari-hari aja ya. Let's say oke, kita punya beban, kita punya keluarga, kita harus hidupin keluarga kita. Okay. And then sebagai let's say kita pengusaha, apa benar kita bisa semuanya berjalan dengan lancar tanpa adanya komisi? Ya, Simpelnya pertanyaan saya. bisa jadi memang jadi gini. In business is almost impossible ya. Almost impossible. Oke. And then if I have, saya lihat, saya tahu oke harus pada ujung-ujungnya sarap orang ini tempel gitu kan, ya, orang harus. ini butuh komisi, let's say, oke. Kalau saya nggak Komisi itu kasih, korupsi bukan? ya saya termasuk, artinya membantu dong. termasuk lah kickback. Saya segala macam. kickback itu bukan sayanya yang korupsi, tapi saya menjadi kaki tangan dong. Iya. Kalau misalkan saya mengikut, ya kan? Oke. Tapi kalau saya nggak Mungkin mengikut, perlu dipisahkan antara progres nggak cair. komisi in business ya komisi dengan ini, komisi komisi dengan ini, let's say. negara ya. Tapi abu-abu itu sama bisnis pun, misalnya It's the same. dia beli alat berat di Komatsu misalnya. Nanti kan purchasing-nya kan minta komisi. Kalau komisinya tidak diketahui oleh perusahaan tersebut, itu berarti korupsi. Tapi kalau komisinya secara terang Itu business as usual kalau itu. Tapi contohnya begini, misalkan Ini kita ngomong swasta apa pemerintah nih, Bro? sama aja, kita dalam konteks yang sama, dalam let's say kita mendeliver sesuatu, let's say kita membangun suatu bangunan atau apa ya. Saya akan kasih sedikit gambaran mengenai kayak bangunan aja, hal yang simpel ya, kelihatan simpel. Tapi kalau kita mau cari setiap sudut mau ditembak bener-bener, itu pasti ada ketidaksempurnaan. Memang Nah, let's say si A yang memegang kekuatan ini, dia nggak akan tanda tangan dengan jujur aja. beribu segala macam hal. Yang memang kita tahu ini sebenarnya sedikit nggak make sense nih udahan nih. But the end of the day, semuanya butuh komisi. Ketika ada komisi, dia tanda tangan, progres cair. Kalau saya nggak ada komisi itu progres nggak akan cair. Dan yang ada adalah akan ditendang, nanti saya akan lewat dari waktunya, tenggat waktunya, dan malah kena denda. Karena dibilangnya demikian one prestasi dan segala macam. Padahal you punya cash flow awut-awutan. Ya, anggap cash flow-nya nggak awut-awutan deh. Tapi kita, let's say, kita nggak mau. Kita nggak mau, kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita coba ikutin. Ini ada kejadian-kejadian yang cukup menarik. Bahkan dari kenalan yang cukup profesional juga. So, mereka ahli partisi dan segala macam begitu, ya. Itu ada yang sampai di center begini. Di center, kelihatan ada jendol dikit. Wah, ada jendol dikit. Itu actually kalau tembok yang kita lihat begini lurus ya. Kalau kita taruh center, kita Pasti tempel ada, begini. Itu pasti ada sedikitnya. PHPP-nya nggak jalan. Pasti ada. Gitu. Terus Hal-hal demikian itu secara struktural semua nggak ada, Pak. Nggak ada masalah. Dengan lighting standar tidak ada masalah. Tapi kalau dicari-cari ada. Ada, iya memang. terus Ya dengan angka ribuan meter sekian, kalau mereka ikutin itu nggak akan selesai. Dan mereka akan berprestasi, mereka akan gagal di proyek itu. Tapi dengan adanya komisi, Langsung jalan. Mau bengkoknya kayak apa juga jalan.
Soal begini gimana? Nah, kalau gua akan jawab. Nah, kalau tadi itu kan bahwa realitas kita itu berhadapan dengan peluang dan peluang, entah kita menerima atau kita memberi, itu kita akan berhadapan sama sistem yang seperti itu. Kalau sikap saya adalah kita memang nggak bisa bersih 100%. Kalau dalam kondisi terpaksa ya, kalau paling gampang ketika di negara mana gitu ya, bikin SIM itu kan harus nyogok. Menghadapi kayak gitu, teman saya itu cerita di negara mana gitu, dia ujian driving license itu sampai 8 kali gitu. Berapa kali ya, harus batasnya itu 9 kali, dia tuh sampai 8 kali gagal gitu kan, capek akhirnya nyogok gitu di itu. Sehingga keluarlah driving license-nya gitu. Dengan ketika ngadepin kayak gitu, itu tuh ya udah, memang lu nyogok aja. Tapi yang batasan pentingnya adalah kita nggak bisa bilang itu benar. Jadi kebenaran gitu. Kebenaran tuh sebagai ya kebenaran, dia nggak ngerasa guilty gitu melakukan itu karena ya memang kayak gitu. Tapi kita sebagai orang-orang yang masih berusaha pegang namanya value, menghadapi itu tuh sebagai aduh gimana ya, ini memang nggak bisa jalan sesuai value, ya udah. Tapi ini ada rasa bersalah nih, itu yang jangan bilang, maksud saya gini, di negara kita tuh udah rasa guilty-nya itu udah nggak ada loh, kayak gitu tuh yang ada pengajuan izin permit apa gitu, terus nggak selesai, ternyata dia minta apel jeruk gitu ya, setelah dikasih jeruk jalan, itu udah nggak ada rasa salah lagi di mereka, itu udah oke, semua happy ya gitu kan, gitu. Itu yang rusak sih. Jadi kalau jawaban saya adalah ketika memang situasinya itu memang sudah harus begitu, ya sudah gitu, paling nggak tapi kita simpen rasa bersalah kita itu sebagai rasa bersalah. Jangan sampai itu yang salah itu tuh ya udahlah, everything is fine, itu yang nggak bakal ada obatnya gitu. Maksudku gini, sebetulnya setiap orang dari individu kita tahu bahwa kita balik ke sedikit antara komisi dan korupsi. Segala sesuatu yang terbuka itu bisa disebut sebagai komisi kalau memang itu ada upah atau ada ini ya. Tapi segala sesuatu yang tertutup dan tersembunyi dan tidak terang-terangan itu bisa jadi adalah korupsi. Simpelnya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya setiap orang kan punya rasa bersalah yang lu sampaikan tadi kan, ya kan. Cuman masalahnya adalah bisa gak dia menjadi pionir untuk melawan praktik-praktik itu, ya kan? Apalagi di government ya, melawan sistem yang udah korup begitu, bisa nggak dia menjadi pionir? Kalau dia bisa, berarti dia jadi Superman. Kalau dia tidak bisa, tersingkir, dia akan tersingkir, hilang ya. Oke, balik lagi ke konteks Indonesia nih bro, balik lagi ke konteks Indonesia. Ada harapan nggak? Harapan yang konkret ya, yang baik-baik. Nih, sebelum masuk ke sana ya, saya akan bicara. Menurut saya, korupsi sendiri itu masih ada standar dan masih ada levelnya juga. Jadi sebagian orang, nah ini menarik, coba. Sebagian orang itu begini, dia masih memiliki sense of duty. Dia punya sense of duty, dia punya mission. Like, let's say, saya harus bertanggung jawab mengenai sesuatu ini dan dia harus selesai. Sepanjang jalan sambil menyelam dia minum air. Ada korup. Tapi dia nomor satu adalah ini harus selesai. Dan harus dengan suatu standar tertentu. Menurut saya itu masih kayak ya sudahlah sebagai manusia. But ada lagi nih spesies nomor 2 yang dia nggak peduli. Kalau sampai ini gagal pun ya sudah, yang penting saya sudah minum air. Ya makanya Kadin Tiongkok bikin surat ke presiden tuh karena ngadepin orang-orang yang nomor 2 tadi itu. Jadi let's say suatu kelompok menginvestasikan dana 1 triliun harus selesai suatu proyek, dan karena ada si A, si B, si C, si D yang memiliki agenda sendiri, ya kan? Sebenarnya dalam hati dia nggak terlalu peduli barang ini jadi atau enggak loh. Tapi yang penting by the end of the day mereka semua minum air. So ini sangat merusak. Terus gue ganti pertanyaan gue. Lu orang nggak setuju revolusi kan? Enggak. Ya kan? Lu setuju ada Superman? Ya. Tapi katakanlah Superman belum nongol-nongol nih. Diperlukan nggak revolusi?
Kalau rakyat kelaparan dan udah nggak ada jalan lagi, pasti revolusi. Diperlukan nggak? Karena kalau saya selalu enggak itu karena saya cuma melihat konsekuensinya itu gini, supaya kalian tiba-tiba gua nggak setuju revolusi. Okay. Dan gue nggak, maksudnya gue tahu lu nggak setuju gue juga nggak setuju revolusi itu kan dampaknya jelek, banyak yang jelek. Tapi kalau sudah sampai ke titik nadir begini, tidak ada Superman yang nongol dan tidak ada Superman juga yang berani, ya kan? Diperlukankah sebuah revolusi itu? Revolusi itu menurut saya bukannya kita pilih revolusi atau tidak revolusi, tapi pada suatu titik yang sangat kritis akan terjadi dengan sendirinya. Ya berarti diperlukan Pada akhirnya. Ya. Jadi memang Kalau bolongin lu- kapal juga kira-kira. saya berpegang pada manusia itu sebenarnya baik. Sebenarnya baik. Ya baik. Jadi kalau binatang kan kalau misalnya nakal ya pukul gitu, setrum. Karena binatang gitu loh. Dulu kita Jadi kalau gitu, ceritain yang bagus-bagus. lu lebih lebih merasa bahwa sudah hancur semua. Enggak sih. Kan lu bilang nggak setuju revolusi, tapi lu juga nggak setuju, lu nggak sepakat bahwa revolusi diperlukan, ya tak? Iya. Berarti dengan kata lain, Superman belum nongol, selain Superman nongol nih ya. Berarti dengan kata lain, we sing together. Impossible. I think makanya menurut saya bolongin kapal kira-kira. Kalau bolongin kapal nggak kira-kira, akan terjadi suatu kesenjangan yang terlalu besar. Nah, itu sih sebenarnya sih. Dari 250 juta lebih rakyat di Indonesia, let's say, di negara Kurang kita. dari 2%. Kalau kita anggap nggak usah kasar-kasar deh. Kalau 2% kan itu angka yang mungkin ininya ya. Let's say 70% aja. Yang mereka udah nggak bisa lagi kasih makan keluarganya. Ya, 70 lebih. Ya. 70% dari 200 juta. Akan terjadi sendirinya. Iya, akan terjadi dengan sendirinya. Oke. Jadi berarti bukan masalah setuju atau nggak setuju. Iya, itu tentang Karena iya. memang sudah tidak bisa dikategorikan seperti itu lagi. Iya. Karena menuju ke arah sana sebetulnya. Dan dengan kondisi itu memangnya nggak ada, sorry itu saya, luar negeri yang akan mengambil wave tersebut. Ya. Mereka akan menginvest di karakter-karakter tertentu untuk menjadi Superman. Ya, terus bikin peran ya. Ya, terus bikin peran. Mereka akan menciptakan Superman mereka sendiri. Oke. Itu sangat bisa terjadi. Sehingga itu tuh bukan obat menurut aku tuh cuma kayak konsekuensi yang ya gitu aja gitu, biar gitu mau ya nggak Berarti kalau Ya, misalnya apa-apa. seperti itu ya Bro Son, ini nanti gue boleh diedit aja maksud gue. Kalau lu nunggu sampai seperti itu, berarti revolusi diperlukan. By the end of the day. Enggak, maksud gue sebelum itu terjadi. Iya dong. Tapi revolusi itu hal yang sangat apa ya, destruktif. costly. Ya, sangat costly. Pembangunan baliknya akan sangat jauh. Kita ngelihat contoh dengan kondisi yang cukup menarik. Kita ambil kondisi dari history di Tiongkok. Sun Yat-sen ini Superman buatan Amerika. Ya. Terus ada Mao Zedong, Superman lokal. Di mana mereka berjuang untuk ini. Pada akhirnya Mao Zedong menang karena mereka memiliki suatu moral belief. Ya. Dengan komunis mereka itu, tapi moral belief tentara merah mereka itu membantu rakyat, sedangkan tentaranya Sun Yat-sen ini tidak dapat support dari rakyat, tapi support dari Amerika. So di saat kondisi yang sangat kacau di mana orang itu bisa punya 1 liter beras aja itu udah luar biasa indahnya, akan terjadi. I mean like this ya. Balik lagi ke kondisi kita, rasa kita. Sudah sampai setahap mana kita? Sudah parah sih. Sudah sampai separah mana kita? Parah. Mungkin kita 70% lah. 100% kejadian. Sorry itu saya, maksud gue gini. Sekarang ini antara yang pro pemerintah dan kontra pemerintah ini sudah ada 2 kubu kan. Sudah terjadi 2 kubu loh. Kan? Nah, pada saat sekelompok orang atau sebagian orang ini menyerukan bahwa wah udah parah nih jebol-jebol segala macam, program pemerintahnya parah banget, kita mau ngomong MGB lah ya, sorry mati balik ya,
Kita mau ngomong yang lain lah, Depkos lah atau Koperasi Putih Merah lah gitu ya. Ada orang yang tidak setuju dengan ini kan, ya kan banyak nih mahasiswa apa segala macam. Tapi di sisi lain ada satu kubu lagi yang melihat, oh itu justru tujuannya bagus, gini pelaksananya aja yang brengsek apa segala macam. Dengan terjadinya dua kubu begini, ya berarti apa selanjutnya kejadiannya? Tabrakan kan. Tabrakan kubu yang kenyang sama kubu yang lapar. Ya. Tapi kubu yang lapar selalu menang biasanya sih. By the end of the day. Lebih galak. Iya, lebih galak, orang pilihannya udah lapar. Kubu yang lapar yang mana ya? Yang dirugikan. Yang dirugikan. Kontra lah, kontra. Yang udah nggak Kontra. bisa. Ya, yang kontra, yang mohon maaf, kondisi korupsi ini akan menguntungkan yang sedikit yang berada di top level. Yang menghasilkan kesenjangan tadi itu. Kesenjangan itu gawat. Kalau aku selalu gini ngomong sama istriku itu, kita itu sebenarnya bisa tahan kalau krisis kelaparan, tapi bareng-bareng, bener-bener bareng-bareng, Sama rata. ya. Jadi kita tuh bisa nahan lapar gitu sambil sambil nangis-nangis, sambil ketawa-ketawa, tapi bareng-bareng gitu. Aku bayangin ekstrim ya, ada cerita itu, kita berharap enggak, tapi rasanya masih bisa untuk itu. Tapi ketika itu enggak dirasakan bareng-bareng, itu Saya sepakat sih. iya toh. Jadi kalau makanya aku nggak setuju revolusi itu nanti kan ketika crash gitu kan, yang apakah merata atau iya, tidak? Gitu yang punya resource kan dia nggak ngerasain kan, dia akan terbang kemana kayak dia punya lumbung emas segala macam, dia akan engineering situasinya supaya dia itu aman gitu. Sedangkan revolusi itu akan dibayar sama orang-orang yang nggak punya, yang itu. Ya. Sedangkan nanti mereka akan ribut sendiri terus ke atas. Oh iya, ya, saya sepakat sama statement Ngeri sih ini itu sih. karena gini, untuk kondisi Indonesia sekarang ini kesenjangannya sudah ada. Parah. Dan sudah lumayan gapnya Bukan lumayan, kalau penelitian itu sudah semakin jauh gapnya ya. And then berarti dengan kata lain kesengsaraan kesamaan rata itu sudah tidak mungkin terjadi iya, di jadi Indonesia, benar nggak? Ya kan? kalau itu tuh kan hasil itu ya tuh ngeri tuh, yang dibilang 2%-an aja orang di Indonesia itu yang menguasai Tapi bro, sorry bro, ekonomi. ada gak sih di dunia ini contoh yang memang contoh dalam konteks kelaparan itu sama rata? Ya paling Sepengetahuan lu? ya Cina itu doi bilang mau cetung itu dulu tuh sampai kacau banget. Tapi ya Tapi itu mereka kan setelah pertarungan komunis dan setelah itu terjadi kan. terus kan mau cetung bikin gerakan ini gerakan itu kan, terus ngasih produksinya dijadwal sama dia nentuin produksi, ngatur dengan teknologi yang masih busuk kayak dulu itu. Kalau sekarang sebenarnya bisa pakai AI itu. Gimana kalau dengan solusi yang seperti kayak yang China lakukan itu ya? Maksudnya gini. Korupsi tembak mati. Tangan besi ya. Ya, mungkin itu satu. Tapi dia kan menganut sistem bahwa untuk masalah negara ideologi harus komunis atau sosialis. Ya. Tapi urusan ekonomi boleh kapitalis selebar-lebarnya untuk berbisnis bagi rakyat. Ya kan? Deng Xiaoping itu ya. Deng Xiaoping itu kan, yang terbukti sekarang ini kan China jadi maju sekali kan, ya kan? Istilahnya, lu nggak ada nego-nego nih untuk urusan rakyat, politik, negara, pemerintahan nih, ya kan? Tapi kalau untuk urusan bisnis bolehlah lu berbisnis, berdagang semaju-majunya gitu kan? Mekanisme pasar gitu ya. Jadi berarti kan ini pemerintahnya juga dia mengkontrol penuh ya kan? Sampai sebebas apa nih berbisnisnya gitu. Tidak boleh melebihi dari wewenang atau kontrol dari pemerintah kayak gitu kan ya. Nah, kalau Amerika kan jelas ya kapitalis habis ya kan. Indonesia ini sebetulnya kapitalis juga, karena kan banyak dalam tanda kutip bos-bos besar di sini kan, ya kan. Nah, tapi tapi rakyatnya tidak terkontrol oleh pemerintah nih. Iya. Ya kan? Mentalitas kapitalisme itu gini lah. Berarti kita lebih parah dari Amerika sih. Sama. Saya selalu bilang orang Amerika sama orang Indonesia itu sama-sama kanan mentok gitu loh, enggak. Nah, itu kan kalau nanti saya bilang gini nanti saya dibilang komunis nih. Karena sorry, gue potong, sorry. Dari sisi pengadilan ya. Walaupun Amerika kapitalis, mereka masih pakai sistem judge juri loh.
Iya, tapi ya tetap Hakim aja. tuh nggak bisa ambil keputusan Sendiri. orang salah atau enggak loh. Tapi tetap aja legal sistemnya itu busuk lah di sana itu kan, yang sampai kemarin gue baru nonton filmnya siapa itu, Brad Pitt ya, dia jadi pengacara itu kan, Oh iya itu apa judulnya lupa gue. Rainmaker itu kan, Iya. dia jadi pengacara berusaha jujur. Ya dia akan memperlihatkan sistem hukumnya itu kayak gitu, pengacaranya gila gitu, apa puas gitu ya, keji gitu. Nah karena mereka itu anti banget sama yang namanya kritik atas pembangunan gitu. Jadi kalau kan orang-orang kanan mentok itu kan pokoknya growth. Kalau sedangkan orang kiri itu mempertanyakan konsekuensinya gimana gitu. Nah, solusinya bukan oh kalau gitu apa anti kanan pasti kiri, anti kiri pasti kanan, enggak sih. Yang aku selalu bilang itu Dua kaki. dua orang ini harus bicara gitu sampai ketemu titik tengahnya gitu, karena nggak bisa juga lo tanpa pembangunan, tapi pembangunan dilepasin gitu aja ya, itu yang terjadi sama kita kan, sampai kita tuh bingung ya, sampai ini sawah dijadiin gudang, giliran udah jadi area gudang katanya disuruh balik ke sawah, itu kan bingung jadi ya mau kemana sih sebenarnya gitu. Arah pembangunan itu. Nah, kalau aku bilang itu memang harus bercakap-cakap gitu. Nilai humanisme itu harus tetap dipegang gitu, nilai-nilai kemanusiaan itu ya, penghargaan terhadap martabat manusia harus dihargai. Oke, jadi dari sebanyak ini pembicaraan kita Iya. mengenai korupsi, Pelik, ya, kemudian sampai diperlukan atau tidaknya baik revolusi disetujui atau tidaknya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya, memang cukup klimaks ya untuk negara kita ya gitu ya. Untuk negara kita memang sangat-sangat klimaks ya masalah problemnya ya kan. Nah jadi oke, kita mungkin tidak bisa menjawab ini. Oh tentu saja. Tapi kita coba akhiri dengan kesimpulan dari Bro Arif dan Bro Jeffrey mengenai ya setidaknya kalau tidak bisa sampai 100%, apa yang bisa dilakukan untuk momen-momen saat ini di mana ekonomi lagi keras begini, kemudian juga adanya pemerintahan yang seperti ini, kemudian kondisi rakyat yang seperti ini gitu. Oke. Ya, coba siapa dulu, mungkin Bro Arif dulu. Oke. Ya. Kalau menurut saya sih, kita untuk saya pribadi, saya masih memegang at least ya kayak tadi dibilang ya, kemanusiaan, gimana kita memperlakukan orang lain, gimana kita dalam kondisi yang sulit kita memperlakukan orang-orang yang kerja di sekeliling kita. Karena scope yang saya bisa lakukan hanya pada scope yang masih bisa saya sentuh. Dan seperti tadi Bro Jeffrey bilang, generasi muda, saya berharap banget generasi muda ini memang bisa menjadi suatu perubahan, bisa sadar tahu akan apa itu hitam dan apa itu putih. Walaupun secara logika saya tahu Sulit. hampir impossible karena kasarnya ini tempatnya domba hitam, masukin satu domba putih, ini domba putih akan ditendang keluar atau dia terpaksa harus jadi hitam. Saat ini hitam putihnya mereka tahu nih jelas, tapi begitu Paling masuk ke enggak. sini, Iya. masuk ke kandang, campur lumpur semua. Itu dia, itu Krisis identitas semua dombanya. ya itu menurut saya. Jadi karena dengan keterbatasan kemampuan dan mungkin dan lain-lainnya, yang saya bisa lakukan hanya yang ada di sekeliling saya. Ya kita usahain untuk kesenjangan jangan sampai terlalu jauh. Terus kalau saya bisa sharing sesuatu ke teman-teman atau generasi yang lebih muda mengenai suatu pola pikir moral, suatu pola pikir yang lebih lurus, progresif, lebih memajukan sosial, saya lakuin itu. Itu aja sih, nggak ada lagi yang bisa saya lakuin. Oke. Kalau dari aku tuh simple aja sebenarnya. Tadi itu membedakan hitam sama putih itu, jadi itu penting karena itu sering dianggap sepele. Karena ketika kita itu kayak tadi dihadapkan dengan situasi di mana kita itu kayak memang harus gitu karena jabatan atau karena apa terlibat dalam itu. Tapi jangan lupa itu tuh hitam ya hitam, putih ya putih. Jangan bilang putih karena hitam karena terpaksa jadi putih. Enggak, itu hitam. Sebagai dosa, bertanggung jawablah, dewasalah untuk berkata itu salah gitu. Ketika itu
Karena apa? Kalau itu udah dianggap nggak hitam, ya udah nggak ada cita-cita untuk memperbaiki. Tapi ketika itu kita tahu itu kita salah, kita itu terimalah itu sebagai kelemahan kita salah. Nah, terus kita cari cara gitu pakai kreativitas kita. Salah satunya dengan ocehan seperti ini, bahwa kita tuh sadar kalau kita itu kita menyadari kalau kita nggak berusaha untuk melampaui situasi ini, kapal tenggelam gitu. Jadi kalau gimana supaya kapal nggak tenggelam, ya kita cari tahu sama-sama. Makan waktu iya, makan tenaga iya, makan hati iya gitu. Tapi harapan tentang itu mesti tetap ada, bahwa ya tadi itu kita perlu ngelawan pandangan bahwa korupsi itu fine, lumrah, semua orang pasti korupsi kalau ada kesempatan. Kalau itu udah diterima ya sudah selesai, udah nggak ada. Tapi kalau misalnya kayaknya nggak deh, bisa kok ada orang-orang, ada negara-negara yang orang-orangnya itu punya integritas, punya harga diri, ya kayak di Jepang itu orangnya, mereka seperti itulah moralitasnya. Saya nggak bahas banyak di sini. Artinya bisa kok bentuk-bentuk seperti itu. Nah, lebih dari itu ya saya selalu berharap tidak terjadi semacam ya revolusi gerakan berdarah gitu ya, karena kita tahu tadi saya sudah menggambarkan udah lumayan itu ngeri gitu ya, kita akan saling bunuh, itu kita tidak mau itu gitu. Yang tindakan perlawanan itu nggak harus seperti itu, tapi ada namanya, kalau saya lupa tokohnya, ada yang bilang kita tuh bisa melawan tapi dengan namanya itu civil disobedience. Misalnya pemerintah udah terlalu kacau gitu, terus kita menolak untuk ikut gitu kan, berarti saya nggak ngelempar batu kemana-mana, saya cuma nggak mau ikutan aja kok, disobedience itu. Jadi nah itu pendidikan yang saya bilang itu adalah bagaimana kita itu, mungkin kita punya anak-anak itu harus kita ajari untuk bagaimana caranya nggak setuju gitu, bagaimana caranya dalam tanda kutip ngelawan. Ini aneh memang kok tiba-tiba anak kita disuruh ngelawan, tapi memang ada sesuatu hal yang perlu dilawan sih dalam titik tertentu. Misalnya temen kita ngajakin pakai narkoba, masa kita nggak lawan ya? Kalau kita nggak ajarin ngelawan ya dia akan oke-oke aja, tapi kita dia bisa nolak dengan halus, dengan elegan, sampai dia tuh punya sikap untuk say no gitu. Itu sih menurut saya panjang memang. Ya. Jadi kalau kita gabungkan ya kesimpulan dari masing-masing, setidaknya at least bisa dimulai dari orang-orang terdekat untuk memberikan kesadaran-kesadaran ini. Dan walaupun dengan kondisi negara atau pemerintah atau kondisi rakyat yang cukup memprihatinkan, sedalam apapun, setidaknya harus ada mulai dengan orang-orang terdekat, ya, bahwa kesadaran-kesadaran itu sangat diperlukan, walaupun mungkin secara tidak langsung atau secara tidak mau kita atau ada orang yang terlibat di dalamnya, tetap harus mempunyai bahwa oke, ini salah dan ini yang benar, dan kalaupun tidak bisa mengelak, harus mencari cara supaya sistem ini bisa jadi benar lagi gitu kan, kurang lebih seperti itu ya. Ya memang berapapun waktu yang diperlukan, berapapun generasi yang dibutuhkan untuk menjadi baik seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya kita ini. Pemirsa, terima kasih dari narasumber yang hebat ini. Kita ketemu lagi, semoga bisa diambil apa yang baik dan menjadi hikmah dari pembicaraan kali ini ya. See you again and bye bye.